Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, ada sebuah jalan buntu yang sudah lama ditinggalkan. Warga sekitar menyebutnya Jalan Buntu Rahayu. Konon, jalan itu dulu sering dilewati oleh warga sebelum akhirnya ditutup karena banyaknya kejadian aneh yang terjadi di sana. Malam itu, Rian, seorang pemuda pemberani yang tidak percaya tahayul, nekat melewati jalan itu demi jalan pintas menuju rumahnya. Ia baru saja pulang dari rumah temannya dan ingin segera sampai di rumah sebelum larut malam. Saat berjalan melewati jalanan sepi itu, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Angin berhembus lirih, membuat dedaunan kering berguguran di aspal yang retak. Rian terus berjalan, hingga telinganya menangkap suara perempuan menangis pelan. Siapa di sana? Serunya, menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada jawaban. Ia melanjutkan langkahnya, tetapi suara tangisan itu semakin jelas. Kali ini, terdengar di belakangnya. Ia melanjutkan langkahnya, tetapi suara tangisan itu semakin jelas. Kali ini, terdengar di belakangnya. Dengan ragu, ia menoleh. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, tampak seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang tergerai menutupi sebagian tubuhnya. Gaunnya lusuh dan berwarna putih kekuningan seperti sudah lama tidak dicuci. Permisi, Mbak, kenapa malam-malam di sini sendirian? Tanya Rian dengan hati-hati. Perempuan itu diam. Hanya tangisannya yang terdengar, makin lama makin memilukan. Rian merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jantungnya mulai berdegup cepat. Ia mundur perlahan. Tetapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, perempuan itu berbalik dengan cepat. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot kosong dengan lubang hitam menganga di bagian punggungnya. Dari lubang itu, terlihat belatung menjalar keluar, jatuh satu persatu ke tanah. Bau busuk yang menusuk hidung langsung menyerang Rian. Sundel bolong, jeritnya tertahan. Perempuan itu menyeringai, menunjukkan giginya yang menghitam dan tajam. Antar aku pulang. Suara lirihnya menggema, seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Ketakutan, Rian langsung berlari sekencang mungkin. Namun, sekeras apapun ia berusaha, langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah yang diinjaknya menahan kakinya. Sundel bolong itu tiba-tiba sudah ada di depannya. Wajahnya semakin mendekat, menyeringai lebar. Jangan lari, kau akan menemaniku selamanya. Rian menjerit sekencang-kencangnya. Keesokan paginya, warga desa menemukan Rian tergeletak di tengah jalan buntu itu. Tubuhnya kaku dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Matanya melotot kosong, dan bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, yang paling mengerikan, di punggungnya, ada lubang besar yang sama seperti milik sundel bolong. Sejak kejadian itu, tidak ada satupun warga yang berani melewati jalan buntu Rahayu lagi. Mereka tahu, sundel bolong masih menunggu korban berikutnya. Jangan lupa, like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Berani temukan misteri selanjutnya? Tetaplah bersama kami.